Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu. Pada Minggu Paskah kelima tahun B, 28 April 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 tentang Yesus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakannya itu, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ada satu kata mutiara atau kata bijak yang mengatakan, "You are what you eat." Anda adalah apa yang Anda makan. Tentu di balik kalimat bijak ini ada pesan bahwa siapa Anda, status kesehatan Anda itu tergantung pada apa yang Anda makan. Tapi juga ada yang lain yang mirip tetapi berbeda. Anda adalah dengan siapa Anda berkumpul. Jadi identitas seseorang itu dilihat dari dengan siapakah dia berkumpul, dengan siapakah dia bersekutu, dengan siapakah dia senantiasa bersosialisasi. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini Yesus dalam Injilnya menegaskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Kamu hanya bisa berbuah kalau melekat pada pokok anggur. Terlepas darinya, itu berarti mati, itu berarti kebinasaan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi dalam dunia kita. Katakanlah misalnya dalam dunia persilatan, biasanya murid selalu dekat pada gurunya. Dia akan senantiasa datang menemui gurunya untuk menimba ilmu, menimba kekuatan. Meskipun dia jauh dari gurunya, dia punya, katakanlah itu semacam kontak batin dengan sang guru, lebih-lebih ketika di dalam situasi-situasi sulit. Dalam dunia politik, saudara-saudara, juga demikian. Orang atau kelompok partai yang dekat dengan sumber kekuasaan biasanya akan memperoleh kemungkinan untuk berkembang. Entah karirnya berkembang, dapat jatah jabatan, atau sekurang-kurangnya mendapatkan luapan keberhasilan, mendapatkan keuntungan juga tentunya. Inilah yang membuat banyak orang berdesak-desakan untuk menjalin relasi dengan penguasa.
Dan biasanya pengusaha paling tahu cara untuk dekat dengan penguasa. Cerdik memanfaatkan kesempatan. Dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi juga misalnya, saudara-saudari, model ini pun terjadi. Banyak mahasiswa yang hubungannya dekat dengan sang profesor akan lebih mudah mendapatkan dalam tanda kutip tambahan ilmu. Mereka dengan mudah mendapatkan sumber ilmiah yang mutakhir, buku-buku, dokumen-dokumen, pandangan dan kritik sang profesor. Dengan demikian, tidak mustahil bahwa mereka akan lebih lancar atau lebih menghasilkan buah-buah ilmiah. Dan dalam kehidupan beriman saudara-saudari, hari ini ditegaskan kepada kita bahwa relasi dan kedekatan dengan yang diimani menjadi sangat penting. Terpisah darinya akan membuat kita binasa. Karena itulah Yesus menegaskan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Seperti ranting tidak dapat berbuah kalau tidak bersatu dengan pokoknya, demikianlah juga kamu tidak akan berbuah bila tidak bersatu dengan aku. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengamati pokok anggur atau pohon apapun, pohon yang berbuah tentu saja, jelas bahwa hanya cabang yang melekat pada pokok atau batang itu akan menerima sari makanan dari batangnya. Dan karena hidup ia lalu dapat menghasilkan buah yang banyak. Termasuk yang dikatakan dalam Injil hari ini, pohon anggur. Sedangkan ranting yang tidak melekat pada batang anggur akan menjadi kering dan tidak menerima sari makanan sumber hidup. Dia akan mati. Perumpamaan ini, saudari-saudara, sangat jelas mengungkapkan bagaimana seharusnya seorang beriman, seorang Kristiani berhubungan dengan Tuhan Yesus. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, Bapaknya adalah pengusahanya, dan kita ranting-rantingnya. Orang yang percaya adalah seperti ranting-ranting yang melekat pada batang itu sehingga mereka selalu menerima kehidupan atau sari kehidupan dari Tuhan. Dan berkat kehidupan yang diterima dari Tuhan itu, orang-orang percaya dapat bertumbuh dalam iman dan pada akhirnya berbuah di dalam hidup, di dalam tindakan yang nyata. Saudara-saudari umat beriman terkasih, berangkat dari perumpamaan Yesus tentang pokok anggur ini, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai pokok permenungan kita. Pertama, saudara-saudari, Yesus memang adalah sumber kehidupan. Hanya kalau Anda bersatu dengan Dia, mendengarkan Dia, menjalankan segala kehendak-Nya, saya dan Anda sekalian kemudian dapat berkembang sebagai orang beriman, orang Katolik, orang Kristiani yang baik. Iman kita tanpa hubungan pribadi dengan Dia akan menjadi kosong belaka, akan menjadi mati, meski banyak hal telah kita buat. Dialah sang sumber hidup yang mana kita sangat tergantung kepadanya. Maka bersatu dengannya akan membuat kita menjadi hidup, menjadi berbuah. Tapi terpisah darinya adalah sebuah kebinasaan. Ingatlah syair sebuah lagu dalam buku Madapakti atau Puji Syukur tentang Yesus sebagai pokok anggur, saudari-saudara. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Terpisah dariku, engkau akan musnah. Bila bersamaku, berbuah limpah. Saudari-saudara terkasih, lagu itu justru dibuat atau dikutip dari perikop Injil hari ini.
dan menyampaikan kebenaran tentang Yesus sebagai sang pokok anggur, dan kita hanya bisa hidup dan berbuah kalau bersatu melekat erat padanya. Poin yang kedua, saudari-saudara, bahwa kita disatukan oleh pokok anggur yang sama itu. Kita adalah ranting-rantingnya yang melekat pada satu pohon yang sama. Kita makan dari sumber yang sama, terikat pada sumber yang sama, tergantung pada sumber yang sama. Ini mengandung arti bahwa kita yang percaya kepada Yesus, saudara-saudara, kita adalah saudara yang disatukan sesama ranting dari pokok anggur yang sama ini. Dia mengajak kita untuk selalu bersatu dengannya, bekerja sama dengannya, sehingga kemudian kita menghasilkan buah. Dan yang ketiga, saudara-saudari, bahwa kita dengan bentuk ranting yang berbeda-beda, dalam kesatuan dengan Yesus yang sama, kita tergantung pada sumber yang sama, lalu kemudian membentuk satu keluarga. Hal ini mengandung makna bahwa agar bentuk keluarga ini semakin bagus dan indah, masing-masing ranting diharapkan juga memperindah diri. Ini berarti bahwa kita masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk ikut membentuk tubuh keluarga kita, keluarga Tuhan, menjadi baik, menjadi utuh, menjadi berbuah. Apapun yang saya buat atau tidak saya buat, itu akan mempengaruhi bentuk dan keutuhan keluarga itu. Itu sama artinya dengan apapun yang saya buat atau tidak buat akan mempengaruhi lingkunganku, akan mempengaruhi keluargaku, dan pada akhirnya mempengaruhi citraku sebagai orang Katolik, mempengaruhi kesaksianku sebagai pengikut Kristus. Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan, pada Tuhan Yesus kita semua terikat erat. Kita mendapatkan sumber kehidupan. Terlepas atau berpisah darinya hanya akan membuatnya menjadi tidak berguna, hanya dibuang ke dalam api lalu dibakar. Maka jangan pernah berpisah dari Yesus sebagai sang pokok anggur. Sebagaimana saudara-saudari, banyak politisi kita, banyak partai yang sedang asik berkoalisi saat ini, membentuk pemerintahan yang baru dan sebagainya. Tetaplah berkoalisi secara permanen dengan Tuhan Yesus, dan lihatlah bahwa hidupmu, hidup kita akan berbuah banyak. Dengan cara demikianlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkaulah pokok anggur dan kami ranting-ranting. Kami hanya dapat berbuah di dalam persatuan, dalam ikatan yang erat dengan Engkau sebagai pokoknya. Jangan biarkan kami terpisah darimu Tuhan, sebab berpisah darimu adalah kebinasaan. Biarkanlah kami senantiasa bersatu erat denganmu, sebab hanya dalam persatuan denganmu kami dapat hidup dan berbuah dengan limpahnya. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi ranting yang menghasilkan buah. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.